Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, kali ini saya akan membahas tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, relevansinya dengan budaya lokal dan konteks pendidikan kekinian. Ing ngarsa sing tulodo ing madya bangun karso, tutwuri handayani. Siapa yang tidak mengenal semboyan ini? Lambangnya sudah melekat di pikiran kita. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah relevansinya semboyan Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan masa kini dan budaya lokal kita? Mari kita mulai dari konsep dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun. Makna menuntun yaitu mengarahkan proses belajar mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita biasa menyebut kodrat alam dengan fitrah, bahwa mereka adalah manusia dengan berbagai peran. Sebagai guru, tugas kita adalah mengarahkan, membimbing anak didik agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam menjalankan perannya sebagai personal dan maupun menjadi anggota masyarakat. Dua kata kunci, bahagia dan selamat. Bahagia hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang mengenal dengan baik tujuan hidupnya. Jika kita ditanya tentang tujuan hidup, seringkali kita mendapatkan kata sukses. Kapan kita bahagia? Ya, ketika kita sukses. Nah, persoalannya adalah apa standar sukses itu? Apakah punya harta yang banyak atau memiliki jabatan yang tinggi serta kekuasaan yang luas? Kita mendapati bahwa yang saya sebutkan tadi tidak berbanding lurus dengan kata bahagia. Yang terpenting adalah bagaimana dia sebagai manusia bisa memberikan manfaat bagi kemanusiaan. Selanjutnya kita membahas tentang konsep selamat. Konsep selamat adalah terhindar dari segala mara bahaya. Lantas apa hubungannya dengan proses pembelajaran dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hubungannya adalah kita sebagai pendidik harus bisa mengarahkan anak didik kita supaya dapat terselamatkan dari segala bentuk bara bahaya, yaitu yang bersifat raga dan jiwa. Mari konsep selamat ini kita hubungkan dengan budaya lokal kita. Kebetulan saya berada di Jombang. Julukan kota santri membuat kultur orang Jombang memiliki sopan santun yang tinggi, ramah, dan agamis. Jika dihubungkan proses pembelajaran di sekolah, maka di Jombang ada kebiasaan untuk menerapkan budaya salim dengan bapak ibu guru pada saat mereka masuk ke lingkungan sekolah. Dan mereka mengucapkan salam kepada bapak ibu guru yang menyambutnya. Kebiasaan ini menumbuhkan karakter yang baik pada anak didik. Anak didik kita menjadi lebih memiliki sikap sopan santun, lebih menghormati orang yang lebih tua. Dan diharapkan kebiasaan ini bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, anak didik kita akan mampu menjalankan perannya sebagai pribadi dan sebagai bagian dari masyarakat dengan baik. Sehingga anak didik kita bisa mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Konsep selanjutnya adalah berbicara mengenai kodrat zaman, di mana anak didik kita harus kita didik sesuai dengan kebutuhan hidup di zaman mereka, bukan seperti di zaman kita. Apalagi sekarang kita hidup di zaman era industri 5.0. Konsep dasar dari era industri 5.0 adalah mengedepankan high tech dan high touch, di mana gadget adalah teman sehari-hari anak didik kita. Mereka bisa mendapatkan informasi apapun di sana dan dimanapun anak didik kita berada. Sebagai guru, kita harus mengimbanginya. Guru harus memiliki inovasi. Guru harus mau belajar memanfaatkan beberapa platform untuk kegiatan proses belajar.
sehingga guru pun mampu untuk melakukan proses pembelajaran kapanpun dan dimanapun dengan anak didik. Dalam proses pembelajaran era industri 5.0, kita tidak hanya berfokus pada high-tech, tetapi kita juga mengedepankan high-touch, di mana penanaman budaya yang baik adalah bagian dari high-touch. Kita tetap harus menjalin komunikasi dengan anak, dan kita harus bekerja sama dengan orang tua agar motivasi belajar anak didik kita tetap terjaga. Di samping itu, komunikasi juga akan mampu menjaga kebiasaan-kebiasaan yang baik yang selama ini dilakukan oleh anak didik kita. Apalagi baru-baru ini kita sedang dalam kondisi pandemi COVID-19 yang membuat pertemuan kita dengan anak didik sangatlah terbatas. Tapi hal ini tidak lantas membuat kebiasaan baik anak yang sudah tertanam menjadi hilang. Salah satunya pembiasaan salim tadi pada saat memasuki lingkungan sekolah. Yang membedakan pada saat ini adalah kita tidak lagi bersentuhan, tapi cukup melangkupkan tangan, memberikan salam dan tersenyum. Baik itu dari anak didik kepada guru ataupun guru kepada anak didik kita. High-tech dan high-touch adalah senjata untuk kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak didik kita. Dengan penerapan high-tech dan high-touch akan membuat anak didik kita memiliki kompetensi yang baik, berkarakter, serta berbudi pekerti yang luhur, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sekian ulasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.